Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Juli 2022 dengan judul Aku Hendak Merenungkan Titahmu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih, dan terpujilah nama-Mu ya Bapa oleh karena besar rahmat-Mu, telah jaga pelihara kami dalam pembaringan kami di malam hari, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkanlah itu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Mari kita ikuti penjelasannya. Pikiran dan perenungan tentang kebaikan Tuhan bagi kita akan menutup jalan jiwa kepada saran setan. Kasih Tuhan bagi kita terbukti setiap hari, namun kita tidak memikirkan kehendaknya dan tidak memedulikan permintaannya. Dia berusaha untuk memberikan kesan kepada kita dengan rohnya yang lemah lembut, kasih dan kesabarannya, tetapi kita hampir tidak mengenali tanda-tanda kebaikannya dan memiliki sedikit pengertian tentang pelajaran kasih yang ia ingin kita pelajari. Beberapa orang seperti Haman melupakan semua berkat Tuhan karena Mordekai ada di depan mereka dan tidak memberi hormat. Karena hati mereka dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian lebih dari cinta kasih yang menjadi roh penebus kita yang terkasih. Dia yang memberikan hidupnya yang berharga bagi musuh-musuhnya. Kita mengaku memiliki Bapa yang sama, terikat pada rumah abadi yang sama, menikmati iman yang sama, dan mempercayai pekabaran yang sama. Namun banyak yang berselisih satu sama lain seperti anak-anak yang suka bertengkar. Beberapa orang terlibat dalam cabang pekerjaan yang sama, berada dalam perselisihan antara satu sama lain, dan oleh karena itu bertentangan dengan Roh Kristus. Disalin dari buku Testimonies jilid 4, halaman 222 dan 223. Biarkanlah para siswa mengambil Alkitab sebagai penuntunnya dan berdiri seperti batu karang untuk mempertahankan prinsip. Maka dia dapat bercita-cita setinggi apapun. Semua filosofi dan sifat alami manusia telah menyebabkan kebingungan dan rasa malu ketika Tuhan belum diakui secara keseluruhan. Tetapi iman yang diilhami oleh Tuhan menanamkan kekuatan dan keluhuran karakter. Sebagaimana kebaikannya, belas kasihnya, dan kasihnya dipegang semakin jelas dan lebih jelas lagi pandangan kita akan kebenaran lebih tinggi, lebih suci, keinginan untuk kemurnian hati, dan kejernihan pikiran. Disalin dari buku Testimonies jilid 8, halaman 322. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu sukacita
berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan, pikiran dan perenungan tentang kebaikan Tuhan bagi kita akan menutup jalan jiwa kepada saran setan. Kasih Tuhan bagi kita terbukti setiap hari, namun kita tidak memikirkan kehendaknya dan tidak memedulikan permintaannya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan juga di dalam mengambil setiap kebijakan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup ini. Biarlah itu boleh berpihak kepada rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas. Mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia, Tuhan berkati para tukang, dan juga material yang mereka gunakan, agar supaya mereka dapat melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa lebih khusus untuk Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan roh dedikasi sorga dicurahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, seperti KKR dan juga KPA. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa. Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi, agar dengan sabar setia mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, lawat mereka ya Bapa, dan juga hikmat pengetahuan sorga diberikan kepada mereka untuk mereka melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh, ajarlah mereka untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.